Panjenengan sering mendengar yang namanya kaum Khawarij itu secara lahir ketika puasa dagingnya sampai habis, tinggal tulang. Kalau malam itu sholat malam secara lahir. Zuhud suratan. Tapi dia tidak paham ilmu tauhid yang benar. Tidak tahu tentang ilmu fikih. Maka menjadi apa? Ibtada'ah. Dia menjadi pelaku bid'ah. Sehingga apa? Mereka mengkafirkan. Awas, dewek kenteng ibadah, jarene dewek kenteng, tapi mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini yang terjadi pada kaum Khawarij. Saya amalnya hebat, maka kalau ada orang amalnya sedikit atau bahkan maksiat, maka dia keluar dari Islam. Nah, justru dengan dia mengeluarkan orang muslim pelaku dosa, dia sendiri yang keluar dari Bisa dipaham? Jadi begini, ada orang kalau malam sholat sunnah, kalau siang puasa sunnah. Menurut dia ibadah kenteng jare dewek, paling tinggi, paling kuat ibadahnya. Ketika melihat umat Islam ada yang bermaksiat, menurut mereka ini umat Islam ini keluar dari Islam, dikeluarkan dari Islam, maka berbalik kepada yang nuduh. Ini gara-gara apa? Zuhud tanpa ilmu fikih, tanpa ilmu kalam yang benar. Yang benar bagaimana? Umat Islam itu pelaku dosa besarnya jika tidak bertaubat, maka ketika meninggalnya maka tahta masyiatillah. Dia bisa diampuni, dia bisa tidak diampuni, tapi pada akhirnya dia tetap masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bisa dipaham ya? Semacam itu. Wa man iktafa bil fiqhi duna zuhdi wal wara'i tafassaqa. Barang siapa mencukupkan diri dengan ilmu fiqih, ilmu amal secara lahiriah, dunal zuhdi, tapi dia tidak menambahkan diri tentang kezuhudan, dia tidak berperilaku zuhud, dia hanya tahu tentang halal haram, tapi dia hatinya masih berta'alluq dengan dunia. Wal wara'i, dan dia tidak wara'. Wara' itu artinya tarkus syubuhat, li khaufi tarkus syubuhat, meninggalkan yang syubuhat, bahkan yang mubah, karena takut melakukan yang haram. Perkaranya syubuhat, perkaranya mubah, tapi dia tinggalkan. Jadi tarkul mubah li ajli taqwa, meninggalkan yang mubah karena ketakwaan. Karena apa? Takut jatuh kepada yang haram. Ini namanya wara'. Nah, orang yang cukup hanya dengan ilmu fikih, tahu halal haram, tapi ketika ada barang yang samar-samar, ala antem aja, ini barang samar ini, nggak tahu kita halal dan haramnya, tidak dipraktekkan, maka menjadi apa? Tafassaqah, dia akan menjadi orang yang fasik. Maka bagaimana layaknya? Nah, inilah yang dianjurkan, inilah yang diperintahkan oleh syara', yakni apa? Wa man tafannana fil umuri kulliha takhallasa. Barang siapa tafannana, mumpuni, fil umuri kulliha, di dalam semua yang disebutkan tadi, ilmu kalam, ilmu tauhid, faham, ilmu fiqih, faham, ilmu tentang halal haram, paham, tentang iman kufur, faham, tentang maksiat hati, tentang kewajiban hati juga paham, dipraktekkan. Gitu loh. Wa man tafannana fil umuri kulliha, barang siapa tafannun, mumpuni, ilmu tauhid paham, iman kufur paham, masuk Islam caranya seperti apa, keluar dari Islam itu pintunya apa saja agar dijauhi. Terus ini tauhid. Kemudian yang kedua fiqih, halal haram seperti apa, izalatun najasah seperti apa, salat seperti apa,
Agar orang sholat syaratnya apa saja, rukunnya apa saja, yang membatalkan apa saja. Kemudian zuhud, agar dia hatinya tidak terpaut dengan dunia, agar dia meninggalkan yang mubah karena ingin meninggalkan yang haram, karena ketakwaan. Nah, kalau orang yang semacam ini takhallasa, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Orang yang selamat. Nah, di bawah catatan dibaca ya. Qala al-Hafidz Ibnu Asakir fi tabyini kadhibil muftari. Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin al-Kadhibil Muftari, Tabyin Kadhibil Muftari, beliau berkata, al-muradu biha an yaqtasira ala ilmil kalam. Ada orang ngaji tapi hanya ilmu tauhid saja, tidak ngaji ilmu fiqih tentang sah dan tidaknya ibadah. Terus wa yatruku ta'allumal fiqhil ladzi yatawassalu bihi ila ma'rifatil halali wal haram. Ngaji ilmu tauhid tapi dia tidak meninggalkan ilmu fiqih, sehingga dia tidak tahu mana halal mana haram. Wa yarfudul amala bima umira bi fi'lihi min syara'i'il Islam. Dia menolak, yarfud, menghempaskan, mengabaikan al-amal bima umira bi fi'lihi. Dia meninggalkan untuk mengamalkan apa-apa yang sebenarnya dia diperintahkan untuk melakukannya. Nggak peduli, pokoknya ngerti rahmate Gusti Allah luas, ya wis selesai. Nah, semacam itu. Wong gue sing penting husnul khotimah. Tapi dia tidak ngaji tentang halal haram. Jarane wong ta sing penting akhir uripe husnul khotimah. Betul. Orang itu ketentuan hidupnya di akhirat bergantung kepada akhir hidupnya. Tapi kalau berhenti di sini, dia tidak ngaji tentang halal haram. Dia tidak mengaji tentang bagaimana berbakti pada orang tua, berani kepada orang tua itu seperti apa, membentak itu berani kepada orang tua apa bukan. Menjadikan orang tua menangis sampai ndlewer ilwe, sampai air matanya itu mengalir karena sakit terhadap sikap atau ucapan kita yang menyakiti dia, menyakiti orang tua. Itu namanya haram apa tidak. Nah, dia tidak tahu, tidak sampai ke sana. Nah, yang demikian ini itu yang dimaksud dengan ungkapan tadi, manik tafabil kalam minal ilmi duna zuhdi wal fiqhi tazandaqah. Terus wala yaltazimu fi'la ma amara bihi syar'u. Dia tidak menetapi apa-apa yang diperintahkan oleh syarak. Wa taraka ma nuhiya anhu minal ahkam. Dia meninggalkan apa yang dia cegah, apa yang dicegah oleh syarak, dilanggar saja, dihantam saja. Waqad balaghani an Hatimin al-Asammi. Hatim al-Asam, Hatim yang berjuluk orang yang tuli. Kenapa dikatakan tuli? Karena dia pernah berpura-pura tuli. Ana wong wadon ayu tapi entute gede. Kayak wong wadone gemuyu. Ana Hatim tuku ning toko ya. Dia ingin membeli sesuatu. Terus Hatim ini ketika beli sesuatu dengan suara yang normal, dengan suara yang normal dia ngomong, saya mau beli ini. Si penjaga tokonya ini adalah perempuan. Mohon maaf ya, ini angin belakangnya itu suaranya besar, gede, nggak usah dicontohkan ya. Nanti lucu jadinya. Suaranya gede. Ketika mendengar suara itu, Hatim dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, Mbak, jenengan ngomong apa Mbak? Padahal yang keluar itu yang dari belakang. Mbak, jenengan ngomong apa Mbak? Oh, si perempuan menyangka, oh ini orang budek gini.
Ini dijuluki sebagai Hatim al-Asam. Jadi orang tidak menginginkan, karena hati yang bersih menginginkan orang agar tidak malu di hadapan orang, walaupun cuma hatim saja. Seandainya dia hatim ngomong ayu kak gede, nah, misalkan kan kan menyakiti itu. Yang mendengar cuma hatim, yang lain tidak mendengar. Tapi awas, malunya itu masya Allah, apalagi perempuan ya. Ini kemudian dijuluki sebagai Hatim al-Asam. Hatim, aku mau ngelayani wong budek. Terkenal hatim itu sebagai orang yang tuli, gitu. Insyaallah. Ini bukan menjelekkan ya. Hatim sing budek itu jarene wong sing gendut mau kae mau, sing gede kae mau hatim. Insyaallah. Wa kana min afadhiliz zuhad wa ahlil ilmi annahu qala. Beliau berkata, hatim ini adalah orang-orang yang zahid, orang-orang yang ahli ilmu. Beliau berkata, al-kalamu asluddin. Ilmu tauhid itu adalah dasar agama. Wal fiqhu far'uhu. Fiqih itu adalah cabangnya. Wal amalu thamaruhu. Amalnya itu adalah buahnya. Jadi panjenengan kita ini di dalam beragama, satu, ilmu kalam harus faham. Tentang halal haram harus faham. Ulang ya. Tentang iman kufur harus faham. Masuk Islam seperti apa, keluar dari Islam seperti apa, supaya kita tahu cara masuknya, kita tahu pintu-pintu keluar dari Islam supaya kita menjauhi. Satu, ilmu kalam. Kemudian ilmu fiqhi, yakni tentang halal haram. Kemudian tentang zuhud. Mengamalkan. Thamaruhu, mengamalkan itu buahnya ilmu itu adalah mengamalkannya itu. Famaniktafa bil kalami dunal fiqhi wal amali tazandaqah. Ini menurut Hatim al-Asam. Barang siapa cukup hanya dengan mengetahui iman kufur, wong ngangger suul khotimah, ngo akhire ning neraka selawase. Sing penting husnul khotimah. Tapi yang dia nggak tahu halal haram. Nanti akhirnya apa? Hukum-hukum diterjang. Bisa jadi sesuatu yang halal dikatakan haram, sesuatu yang haram dikatakan halal. Bisa menjadikan keluar dari Islam. Bahaya. Berbahaya. Semacam itu ya.